Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Revita Damianti, NIM 2117171301014. Perkenalkan, saya Rima Wardani dengan NIM 211710301011. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurlaili Salsabila, NIM 21171010301047. Dari kelompok 5, mata kuliah Dasar-Dasar Teknologi Industri Pertanian. Di sini kami akan menjelaskan suatu produk dari proyek tim kami yang berbasis biotransformasi dalam hal pangan. Kelompok kami akan menjelaskan tentang fermentasi jali menggunakan bakteri asam laktat atau Lactobacillus plantarum untuk pembuatan tepung termodifikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi produk, yaitu tepung jali. Juhaiti tahun 2021 memaparkan bahwa tepung jali memiliki keunggulan di antaranya jali tidak mengandung gluten sehingga cocok dikonsumsi oleh mereka yang alergi gluten. Tepung jali dibuat secara sederhana, memiliki tekstur kasar dan berwarna tidak cerah karena jali memiliki struktur biji yang keras atau adanya matriks pati dan protein yang menyebabkan tekstur tepung jali kasar. Sedangkan warna yang kurang cerah diduga karena keberadaan protein. Terdapat beberapa kendala yang harus diatasi dalam upaya pengembangan jali, seperti butuhnya waktu yang cukup lama untuk mengolah jali yang dikarenakan terdapat kandungan pati pada jali, sehingga diperlukan suatu metode untuk mengetahui karakteristik jali agar dapat digunakan sebagai bahan pangan yang tepat dan dapat memperoleh produk pangan yang baik. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengolah jali adalah fermentasi. Deskripsi mikroba atau enzim. 1. Bakteri asam laktat adalah kelompok bakteri yang sering digunakan dalam proses fermentasi. Beban adalah kelompok bakteri gram positif berbentuk kokus atau batang, tidak membentuk spora, pada umumnya tidak motil, bersifat anaerob, katalase negatif, dan oksidasi positif. Dengan asam laktat sebagai produk utama fermentasi karbohidrat. Sifat-sifat khusus bakteri asam laktat adalah mampu tumbuh pada kadar gula alkohol dan garam yang tinggi, mampu memfermentasikan monosakarida dan disakarida. Klasifikasi bakteri asam laktat dalam genus yang berbeda sebagai dasar-dasar pada perbedaan morfologi, cara fermentasi glukosa pertumbuhan pada suhu yang berbeda. Yang kedua ada Lactobacillus plantarum yang merupakan salah satu spesies dari bakteri asam laktat atau BAL. Lactobacillus plantarum merupakan salah satu spesies yang banyak digunakan dalam fermentasi untuk memperbaiki karakteristik nutrisi dan fungsional bahan, khususnya untuk bahan mentah yang berasal dari biji-bijian. Lactobacillus plantarum berbentuk batang 0, sampai 1,5 sampai dengan 1,0 sampai 10 mm dan tidak bergerak. Bakteri ini memiliki sifat katalase negatif, aerob atau fakultatif anaerob, mampu mencairkan gelatin. Cepat mencerna protein, tidak mereduksi nitrat toleran terhadap asam, dan mampu memproduksi asam laktat dalam media agar. Lactobacillus plantarum membentuk koloni berukuran 2-3 mm, berwarna putih opaque dan konveks. Syarat pertumbuhan atau kondisi reaksi. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah biji jali atau Coles lacrima job atau L varietas Mayuen yang didapatkan dari bidang botani. Pusat penelitian biologi LIPI dengan karakteristik memiliki cangkang luar. Pengupasan cangkang luar kali dilakukan menggunakan alat pengupasan jali untuk mendapatkan butiran jali yang lebih lunak. Dalam penelitian ini digunakan isolat bakteri asam laktat Lactobacillus plantarum. Isolat tersebut merupakan koleksi dari Laboratorium Mikrobiologi Industri, Pusat Penelitian Biologi LIPI. Fermentasi jali dilakukan dengan menimbang 50 gram bijian jali yang sudah dipisahkan dari cangkang luarnya, dimasukkan ke dalam cawan Petri diameter 20 cm. Perlakuan pada penelitian ini meliputi tanpa inokulum atau kontrol. Isolat terpilih bakteri asam laktat BAL sebanyak 75 mili aquades ditambahkan pada setiap perlakuan dan diinkubasi pada suhu ruang sekitar 22 derajat Celcius selama 24-48 jam dengan kondisi tertutup kain kasa. Serealia jali yang sudah dikeringkan di blender menjadi tepung jali dan ditimbang sehingga dapat dihitung dari serealia jali. Mekanisme reaksi tepung jali dilakukan dengan fermentasi starter. Fermentasi dengan starter dilakukan mikroba yang secara sengaja ditambahkan dalam bentuk starter yang tumbuh dan berkembang biak secara aktif merubah bahan pangan yang difermentasi.
Mikroba yang dapat ditambahkan salah satunya jenis Lactobacillus plantarum. Lactobacillus plantarum adalah jenis bakteri yang bersifat proteolitik yang dapat mengurai senyawa protein menjadi senyawa lebih sederhana untuk memperoleh nutrisi bagi pertumbuhan bakteri. Selama fermentasi, Lactobacillus plantarum tumbuh menghasilkan enzim pektinolitik dan selulolitik yang dapat menghancurkan dinding sel bahan makanan sehingga terjadi liberasi granula pati. Lactobacillus plantarum selanjutnya akan menghasilkan enzim-enzim yang menghidrolisis PA menjadi gula dan selanjutnya mengubah menjadi asam-asam organ, terutama asam laktat. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan karakteristik yang dihasilkan selama proses fermentasi. Yang selanjutnya adalah nilai tambah produk. Bakteri asam laktat dapat memberikan manfaat yang positif, yaitu meningkatkan nilai nutrisi makanan, mengontrol infeksi pada usus, sehingga banyak digunakan dalam pengolahan makanan fermentasi. Hasil fermentasi pada tepung jali mengalami peningkatan jumlah kadar air pada setiap perlakuan. Peningkatan ini disebabkan kemampuan bakteri yang berbeda dalam menyerap dan mengikat air. Kadar air tepung jali pada perlakuan penambahan inokulum terjadi peningkatan pada penambahan bakteri asam laktat yaitu 5,57% berdasarkan SNI kadar air pada tepung tidak boleh melebihi 14,5%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas pada tepung jali yang dihasilkan. Selain itu, kadar lemak pada tepung jali hasil fermentasi memiliki kisaran 0,57 sampai 0,68%. Kandungan lemak yang rendah membuat tepung jali yang ditambahkan inokulum menjadi lebih sehat dan dapat meningkatkan umur simpan. Sekian dari kami, kelompok 5. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.